Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 548. Klang, klang, klang. Pertarungan sengit di langit tanpa disadari telah berlangsung lama. Selama periode ini, baik Xiaoyan maupun Xiao Xian belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Saat ini, Xiao Xian tampak seperti pemain terhebat di arena. Jika dia tidak menyerang, tak seorang pun akan berani menunjukkan kartu truf mereka dengan mudah. Pertarungan di depan mereka tampak seperti pertunjukan baginya sendiri. Meskipun setiap gerakan dan jurus tampak bodoh, tak seorang pun berani meremehkannya. Setelah beberapa kali bertabrakan, serangan gabungan Xiaoyan dan Jinyo berhasil ditangkal dengan mudah oleh Xiao Xian. Tombak panjang di tangannya juga membuat Xiaoyan dan Jinyo berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dentang, tombak panjang seputih salju itu sekali lagi berbenturan keras dengan penggaris Xuan berat yang hitam pekat dan tebal. Di bawah beban berat penggaris berat itu, tombak panjang itu ditekan menjadi lengkungan yang sangat berbahaya dalam sekejap mata. Sepertinya jika seseorang mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan, tombak itu akan patah menjadi dua dengan suara kaca. Keterkejutan tanpa sadar terpancar di mata Xiao Xian saat ia merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari penguasa berat itu. Tak disangka, Xiaoyan, yang tubuhnya tampak begitu rapuh, ternyata memiliki tubuh fisik sekuat itu. HMP, dengan mendengus dingin, tangan Xiao Xian yang sedang memegang gagang tombak tiba-tiba bergetar. Doki yang bergejolak segera keluar dari telapak tangannya dan menyatu dengan tombak panjang seputih salju di tangannya. Seketika, tombak panjang itu memancarkan gelombang cahaya putih yang terang dan menyilaukan, merusak pergelangan tangan yang memegang gagang tombak bergetar hebat. Seluruh tubuh tombak tiba-tiba bengkok saat itu juga. Tubuh tombak, yang terbuat dari baja misterius khusus, bagaikan ular putih yang mengembang membentuk busur yang sulit dibayangkan. Seketika, tombak panjang itu diayunkan dengan keras. Tak lama kemudian, tombak itu menghantam tubuh penguasa Xuan berat yang lebar. Dentang, Zhao Xian menyerang sekali lagi sebelum serangan pertama mendarat. Hal ini membuat Xiaoyan sedikit lengah. Di saat yang sama, ketika penggaris besar di tangannya terpental mundur akibat hantaman keras, tangan Xiaoyan yang memegang penggaris berat itu langsung mati rasa. Sementara tubuh penggaris itu bergetar hebat. Jejak darah juga mengalir keluar dari tangan Xiaoyan. Jantung Xiaoyan sedikit berdebar kencang. Gerakan tangannya tak berhenti sedikit pun. Ia kembali mengangkat penggaris berat di tangannya sambil melangkah mundur. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan suara embusan langsung keluar dari tubuh penggaris itu. Xiaoyan melambaikan tangannya, dan api berwarna pelangi pun terbentuk di udara kosong. Pada saat yang sama, cahaya penggaris yang sangat kuat melesat keluar dari ujung penggaris, membubung tinggi tertiup angin, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi gelombang api setinggi 1000 kaki yang menghantam Zhao Xian dengan dahsyat. Gelombang pemakan api. Di sisi lain, Jinyo sekali lagi mengayunkan pedang panjang di tangannya, bersamaan dengan teriakan yang menggetarkan bumi. Pedang itu bergetar dan berubah menjadi seperti ular air yang membelah udara kosong dan menusuk ke arah Zhao Xian. HMP. Keterampilan yang tidak penting. Zhao Xian tertawa dingin ketika melihat ini. Tombak panjang di tangannya terangkat ke atas. Ujung tombak menari-neri dan doki berwarna putih keperakan dengan cepat menggumpal di depan Zhao Xian. Gelombang suara seperti hantaman ombak terdengar samar-samar. Tombak menimbulkan ribuan gelombang besar. Saat teriakan itu terdengar, tombak panjang di tangan Zhao Xian terangkat kembali. Doki tercurah dan berubah menjadi gelombang setinggi 10.000 kaki yang bahkan lebih menakutkan, menghantam Xiaoyan dan Jinyo dengan keras. Ekspresi di mata Xiaoyan tiba-tiba mengeras saat gelombang itu menggumpal. Dodi elit memang menakutkan. Kekuatan serangan ini saja berkali-kali lipat lebih kuat daripada gelombang pemakan api miliknya. Bunga yang jatuh menjadi bayangan. Pedang pembunuh. Tak lama kemudian, tangisan lembut dan menyenangkan terdengar dari langit di atas kepala Xiaoyan. Tepat saat ekspresinya berubah, pada saat yang sama, aura kuat yang tak kalah kuat dari Zhao Xian pun terpancar. Dengung, dengung, dengung. Udara kosong mulai beriak seperti air. Riak-riak tak terlihat yang melingkar perlahan menyebar di sekitar tubuh Jinyao. Pedang panjang di tangan Jinyao tajam dan ujungnya diarahkan ke Zhao Xian. Doki berhamburan dan dengan cepat menggumpal menjadi kelopak bunga merah cerah yang tak terhitung jumlahnya di hadapan Jinyao. Kelopak bunga itu bergerak mengikuti angin di langit. Tampak seperti penari yang menari di angkasa. Mereka ringan dan lincah. Ditambah dengan gerakan tubuhnya yang lincah,
sungguh membuat jantung berdebar kencang. Namun, saat ini, Zhao Xian tidak punya waktu untuk memikirkan pemandangan seindah itu. Dibandingkan dengan kecantikan Jin Yao, ia jelas menyadari dalam hatinya bahwa wanita bafas bunga ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatannya adalah sesuatu yang tak seorang pun di seluruh wilayah barat berani meremehkannya. Hujan bunga yang memenuhi langit bagaikan meteor berapi yang jatuh dari langit. Kemanapun ia lewat, puluhan ribu cahaya merah berkelebat di mana-mana. Bahkan seluruh langit pun diwarnai merah menyala. Sepertinya ada dengungan pedang yang menggema di langit. Ruang tak kasat mata memancarkan gelombang suara gemetar. Di bawah kekuatan ini, bahkan bagian dunia ini pun ketakutan. Lautan bunga runtuh dan bayangan tombak berputar. Saat ini, gelombang pemakan api Xiaoyan tampak agak lemah. Dibandingkan sebelumnya, ia lebih seperti seorang anak kecil yang berhadapan dengan dua orang dewasa. Ledakan, saat mereka bersentuhan, gelombang pemakan api milik Xiaoyan langsung terkubur oleh bayangan tombak yang seperti gelombang. Karena teknik penggarisnya telah rusak, wajah Xiaoyan yang awalnya agak pucat tampak kehilangan semua darahnya. Erangan teredam terdengar dari tenggorokannya dan ia kembali memuntahkan seteguk darah segar. Sepasang mata hitam gelapnya kini dipenuhi keterkejutan. Seorang Doudi memang sangat kuat. Teknik Do yang ia gunakan justru membuat Xiaoyan tak berdaya melawan. Situasi pertempuran yang luar biasa seperti ini bisa dibilang baru pertama kali Xiaoyan menghadapi situasi seperti itu. Namun, tak lama kemudian, kelopak bunga yang berjatuhan itu telah bertabrakan dengan keras dengan gelombang berwarna putih yang masih memiliki aura yang mengesankan. Kontras terang kedua warna di langit menyebabkan situasi pertempuran tampak lebih jelas sekilas. Sekilas, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat dari kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya begitu jatuh. Dengungan pedang yang tajam itu bagaikan raungan binatang ajaib, menyebabkan gendang telinga terasa sakit menusuk. Meskipun cahaya pedang yang ditembakkan dari kelopak bunga ini sangat agresif, bayangan tombak yang pekat itu bahkan lebih dahsyat. Kemanapun bayangan tombak itu lewat, ruang hampa akan terkoyak kuat dan membentuk garis retakan spasial hitam pekat. Seluruh langit berada dalam kondisi runtuh berulang kali. Saat keduanya bertabrakan, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya bagaikan harimau lapar yang menerkam mangsanya, merobek kelopak bunga yang memenuhi langit. Cahaya pedang yang tajam dihancurkan dengan dahsyat oleh bayangan tombak saat mereka bertabrakan. Melihat pemandangan ini, raut wajah cantik Jin Yao sedikit berubah. Namun, sebelum ia sempat berbuat apa-apa, Xiao Xian tiba-tiba tertawa keras. Hahaha, aku sudah memberi kalian semua kesempatan sebelumnya. Karena kalian semua tidak tahu bagaimana menghargainya, aku tidak akan bermain-main dengan kalian semua. Dengan tawa yang keras, tombak panjang di tangan Xiao Xian tiba-tiba terayun dengan keras. Gelombang kejut yang terbentuk dari bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya juga mulai berputar dengan kuat. Garis retakan perlahan terbentuk di tengah gelombang. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menggumpal. Cahaya putih melesat keluar dan menggumpal menjadi sosok manusia samar yang mengenakan baju besi di udara di atas garis retakan. Aku akan membiarkan kalian semua merasakan betapa hebatnya teknik Do kelas manusia. Melihat pemandangan ini, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba mengeras. Jantungnya tanpa sadar merasakan guncangan hebat karenanya. Ini adalah transformasi roh teknik Do. Bab 549. Ekspresi serius di wajah pucat Xiaoyan semakin pekat ketika ia mendengar nada meremehkan di balik tawa itu. Ia memfokuskan pandangannya dan melihat ke arah mereka. Zhao Xian yang tampak agak menyedihkan juga telah muncul di hadapan Xiaoyan dan murung kian-kian saat ini. Melihat penampilan Zhao Xian yang agak menyedihkan, kemungkinan besar dia baru saja melalui pertempuran yang sangat sulit dan intens belum lama ini. Wajah cantik murung kian-kian yang berada di belakang Xiaoyan langsung menunjukkan ekspresi ketakutan saat melihat Zhao Xian. Tak lama kemudian, seluruh wajah cantiknya memucat. Setelah menyaksikan kekuatan Xiao Xian, wanita muda itu tidak berani menghadapi Xiao Xian dengan hati yang biasa. Ia bahkan tidak berani memikirkan kata-kata berani dan visioner yang diucapkannya untuk menghadapinya sebagai musuh belum lama ini. Seorang elit doi yang bermartabat bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah dilawan oleh seorang bandi seperti dia. Ketika memikirkan hal ini, tanpa sadar mata indahnya terangkat, menatap Xiaoyan yang berdiri di depannya. Meskipun semua orang menganggap bandi lebih rendah daripada Doudi, tampaknya Xiaoyan di depannya ini merupakan pengecualian. Perlu diketahui bahwa mampu menggunakan kekuatan bandi bintang 6 untuk mengubah ekspresi seorang Doudi elit. Kemungkinan besar tidak akan ada orang lain di seluruh benua ini selain Xiaoyan yang bisa melakukan hal seperti itu. Di mana Jin Yao? Dibandingkan dengan pikiran wanita muda di belakangnya,
Ekspresi Xiaoyan tampak suram saat dia menatap Xiaoxian dan bertanya dengan nada datar. Mampu mengejar mereka dalam waktu sesingkat itu telah melampaui ekspektasi Xiaoyan. Jin Yao adalah seorang Dodi elit dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena mereka berdua Dodi, Xiaoxian seharusnya tidak bisa melepaskannya begitu cepat, kecuali sesuatu terjadi pada Jin Yao. Hahaha, Xiaoyan, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Tapi kamu masih punya waktu untuk peduli pada wanita itu. Daripada mengkhawatirkan orang lain, kurasa kamu harus lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Zhao Xian tertawa mengejek ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Tubuhnya langsung gemetar dan kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong. Doki dalam tubuhnya tercurah keluar dan tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya putih. Dalam sekejap mata, ia sudah muncul di hadapan Xiaoyan dengan momentum yang menggelegar. Tangannya yang besar tiba-tiba terkepal erat di udara. Seketika, tombak panjang seputih salju itu kembali mendarat di tangannya. Tombak panjang seputih salju itu berputar 2 kali dengan keras di tangan Xiaoxian. Suara desiran angin yang menderu seakan telah merobek ruang kosong itu. Tak lama kemudian, tombak panjang di tangan Xiaoxian tiba-tiba menusuk ke depan. Ujung tombak yang tak tertandingi tajamnya dengan mudah menembus ruang kosong itu. Dalam sekejap mata, tombak itu telah tiba di depan Xiaoyan. Itu, suara yang sangat gelap dan dingin terdengar. Tak lama kemudian, tombak panjang di tangan Zhao Xian menusuk tajam ke arah titik di antara alis Xiaoyan. Kelincahan Zhao Xian yang bagaikan hantu membuat hati Xiaoyan tiba-tiba tergetar. Begitu Zhao Xian mengeluarkan tombak panjang di tangannya, Xiaoyan telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengendalikan energi Dao Agung yang terkumpul di dalam tubuhnya. Saat tombak panjang di tangan Zhao Xian dengan keras menusuk kepala Xiaoyan, tirai hitam pekat dengan cepat menggumpal di hadapan Xiaoyan. Hah! Melihat Xiaoyan sekali lagi menutupi tirai hitam pekat ini, hati Zhao Xian tanpa sadar tergerak. Di saat yang sama, ketika ekspresi wajahnya berubah, kekuatan tombak panjang di tangannya juga menjadi semakin menakutkan. Dia sudah melihat betapa menakutkannya tirai ini sebelumnya. Kecepatan yang ditunjukkan Xiaoyan saat menggunakan benda sialan ini membuat hatinya sangat terkejut. Jika Xiaoyan menggunakan kekuatan penuhnya, kemungkinan kecepatannya akan sebanding dengan beberapa orang yang baru saja menembus kelas Dodi. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya tenda 6 jalan Xiaoyan. Tidaklah berlebihan jika menggunakan kata menentang surga untuk menggambarkannya. Tentu saja. Ngomong-ngomong, Dao Agung manakah di dunia ini yang bukan eksistensi yang bisa dikatakan menantang surga? Terlebih lagi, ini adalah Dao Agung kehampaan yang bisa dibilang berada di peringkat teratas di antara semua Dao Agung. Sayangnya, meskipun Xiaoyan telah menggunakan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan kekuatan Dao besar, saat tubuh Xiaoyan memasuki tenda 6 jalan, ujung tombak yang menembus kehampaan meninggalkan bekas luka berdarah yang mengejutkan di antara kedua alis Xiaoyan. Bahkan dengan karakter Xiaoyan, seluruh tubuhnya langsung dipenuhi keringat dingin saat itu juga. Xiaoyan bahkan bisa dengan jelas merasakan aura kematian yang pekat saat ujung tombak itu mendekatinya. Ia yakin jika ia terlambat sedikit, tombak panjang seputih salju itu akan langsung menembus kepalanya. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Hatinya dipenuhi keringat dingin. Kemunculan adegan ini juga membuat hati Murong Qian-Qian, yang sangat khawatir pada Xiaoyan, langsung berdebar kencang. Sepasang mata indahnya langsung memerah. Hanya ketika ia melihat tombak panjang itu menembus ruang hampa dengan kejam. Jantung wanita muda yang menggantung itu tiba-tiba mengendur. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan juga terbanting keluar dari ruang kosong di kejauhan. Ekspresi wajahnya tampak sangat muram. Banyak bekas luka berdarah menutupi dahinya, meneteskan darah segar. Bahkan samar-samar terlihat tulang-tulang putih padat di bawahnya. Selain yang ada di antara kedua alisnya, bekas luka lainnya disebabkan oleh angin astral yang menyertai ujung tombak. Jika bukan karena bekas luka berdarah akibat ujung tombak, sisa angin astral tentu tidak akan mampu berbuat apa-apa pada Xiaoyan. Karena bekas luka inilah Xiaoyan yang sekarang tampaknya mampu bertahan untuk waktu yang lama. Selama 6 tenda Xiaoyan benar-benar habis. Saat itu, Xiaoyan akan menjadi ikan di talenan bagi Zhao Xian. Untungnya, ia berhasil menghindari serangan Zhao Xian. Tetapi raut wajah Xiaoyan tidak sedikit pun berubah. Bagi Xiaoyan, keselamatannya sendiri bukanlah apa-apa. Namun, saat ini ia sedang bepergian bersama Murong Qian-Qian. Begitu ia jatuh, Xiao Xian pasti tidak akan membiarkan Murong Qian-Qian lolos. Xiaoyan tidak rela melihat hasil seperti ini. Namun, tanpa menunggu Xiaoyan berpikir terlalu banyak, Zhao Xian mendengus dingin dengan penuh kebencian. Ia tiba-tiba mengayunkan tombak panjang di tangannya dan sekali lagi menyerang Xiaoyan. HMP, Xiaoyan.
Penguasa ini ingin melihat berapa kali kau bisa menghindar. Tepat saat suaranya jatuh, Zhao Xian sudah tiba di depan Xiaoyan lagi. Ia mengayunkan tombak panjangnya dan dengan ganas mengayunkannya ke arah kepala Xiaoyan. Suara desiran angin yang pecah terus bergema di telinga Xiaoyan. Di saat yang sama, raut wajah Xiaoyan langsung berubah muram. Sepasang mata hitam pekatnya memancarkan cahaya dingin. Di saat yang sama, langkah kakinya berubah dan tubuhnya dengan cepat menghindar ke samping. Telapak tangan di balik lengan bajunya tiba-tiba mengepal erat. Seketika, penggaris Xuan berat berwarna hitam pekat itu muncul sedikit demi sedikit di tangan Xiaoyan. Bab 550. Telapak tangan penghancur hati, sebuah teknik dukelasi. Teknik ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada teknik dukelas manusia tinggi milik Zhao Xian. Sayangnya, kultivasi Xiaoyan saat ini hanya bandi bintang 6 jika tidak. Jika ia mampu menampilkan kekuatan penuh telapak tangan penghancur hati ini. Apalagi Do di bintang 2, kemungkinan besar bahkan para pemimpin dari 4 sekte besar pun tidak akan mampu menahannya. Akan tetapi, karena keterbatasan kekuatan Xiaoyan, Hatsha Ring Pam yang dilepaskan Xiaoyan dengan seluruh tenaganya tidak memiliki 1% pun kekuatan sebenarnya. Ledakan. Setelah ledakan meriam yang dahsyat, gelombang kekuatan tak terlihat yang dahsyat dan dahsyat langsung menyapu tempat Xiaoyan bertabrakan dengan teknik Do. Kekuatan itu berubah menjadi badai energi mengerikan yang menyapu semua yang ada di tempat ini dalam sekejap mata. Melihat kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba, ekspresi Zhao Xian dan Jin Yao langsung berubah. Hati mereka terkejut. Namun, tak lama kemudian, ekspresi Zhao Xian kembali berubah menjadi senyum dingin yang meremehkan. Dia hanyalah seorang bandi bintang 6. Sekalipun kekuatannya luar biasa, seorang bandi pada akhirnya tetaplah seorang bandi. Di mata seorang Dodi, mustahil baginya untuk meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan mereka. Oleh karena itu, tindakan Xiaoyan yang bagaikan seekor lalat capung yang mencoba mengguncang pohon, mengundang gelombang ejekan dari mulut Zhao Xian. Xiaoyan, apa kau benar-benar berpikir kau bisa melawan seorang Dodi? Keempat pemimpin sekte besar itu mungkin bisa menahan diri melawanmu. Tapi aku tidak. Tombak panjang di tangan Zhao Xian tiba-tiba bergetar setelah suaranya terdengar. Tombak panjang itu menyapu secara horizontal dan aura gelombang 1000 lapis tiba-tiba membumbung tinggi. Gelombang doki yang menyilaukan dengan cepat diserap ke dalamnya. Dengan suara bang, Xiaoyan dan Jin Yao terlempar. Wanita, awalnya aku tidak berniat bermusuhan denganmu. Namun, karena kau bersikeras mencari kematian, kau tidak bisa menyalahkan diri yang mulia ini. Karena dengan kejam menghancurkan sekuntum bunga. Setelah dengan mudah memaksa mundur Xiaoyan dan Jin Yao, senyum di wajah Zhao Xian menjadi lebih ganas saat dia mengarahkan tombaknya ke arah Jin Yao. Bagi Zhao Xian, satu-satunya orang yang bisa menjadi ancaman baginya adalah Jin Yao. Selama ia bisa menghabisinya, Xiaoyan tentu saja akan menjadi kura-kura dalam toples dan pasti akan mati. Wus! Bersamaan dengan menghilangnya teknik Do, tubuh Zhao Xian berkelebat, bagaikan sambaran petir. Ia menembus ruang hampa. Dalam sekejap mata, ia telah muncul di hadapan Jin Yao. Tombak panjang seputih salju di tangannya ditarik kembali ke depan. Kedua tangannya mencengkeram erat gagang tombak dan mengerahkan seluruh tenaganya. Tombak panjang itu menembus ruang hampa, membawa cahaya dingin haus darah saat menusuk ke arah jantung Jin Yao, meledak. Namun, pada saat ini, suara lengkingan dingin tiba-tiba terdengar dari langit. Dan pada saat yang sama, ekspresi wajah Zhao Xian berubah drastis. Setelah teriakan pelan ini terdengar, sebuah kekuatan tak dikenal tiba-tiba meletus dari dada dan hati Zhao Xian. Rasanya seperti bom yang telah lama terkubur tiba-tiba meledak pada saat ini. Kekuatan yang bergejolak tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Zhao Xian. Dalam sekejap mata, dada Zhao Xian tampak terisi udara dan mengembang dengan liar. Jantung di dalamnya tertekan oleh kekuatan yang tiba-tiba ini hingga hampir meledak. Bajingan, apa yang sedang terjadi? Sambil merasakan keterkejutan yang amat dalam di hatinya, serangan di tangan Zhao Xian pun terpaksa mundur. Tubuh Zhao Xian mundur secara eksplosif seolah-olah refleks yang terkondisi. Pada saat yang sama, gelombang doki yang melonjak dengan liar mengalir melalui setiap jalur kinya seperti sungai yang deras. Sebelum energi di hatinya hendak meledak, energi itu dengan cepat menutupinya dan dengan cepat menekannya dengan kecepatan yang bahkan lebih gila lagi. Dalam beberapa tarikan napas singkat ini, dahi Zhao Xian sudah dipenuhi keringat tebal. Perubahan tak terduga pada tubuhnya bahkan membuat dirinya, seorang Do di bintang 2, merasakan kejutan di hatinya. Jika yang menggantikannya adalah Bandi,
Pasti mustahil baginya untuk memiliki kesempatan menekan kekuatan itu. Tingkat kekuatan yang liar dan dahsyat itu telah melampaui level seorang bandi. Bahkan seorang do di elit biasa pun tak akan mampu menahannya dalam waktu sesingkat itu. Bahkan Zhao Xian yang sekarang tanpa sadar merasakan ketakutan yang membara di hatinya. Meskipun perubahan tak terduga dalam tubuhnya perlahan-lahan ditekan. Kekeh! Rupanya lalat capung sepertiku takkan mampu menggoyang pohon tinggi sepertimu. Pada saat ini, Xiaoyan yang berwajah pucat di sisi lain dengan bekas darah di sudut mulutnya bergerak-gerak. Lalu berdiri lagi. Sudut mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi-giginya yang berdarah. Warna merah menyala membuat senyum ini mengandung kekejaman tambahan. Ditambah lagi dengan mata hitam pekat Xiaoyan yang jernih. Orang-orang tanpa sadar akan merasakan hawa dingin di hati mereka saat melihatnya. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Zhao Xian, yang hatinya dipenuhi keterkejutan, dan Jin Yao, yang berhasil menghindari malapetaka, langsung menatap Xiaoyan. Seketika, ekspresi di mata mereka berubah lagi. Tatapan Jin Yao yang awalnya dipenuhi keterkejutan, kini berubah menjadi syok. Ia tak menyangka Xiaoyan di hadapannya mampu membuat Zhao Xian menunjukkan ekspresi ketakutan seperti itu. Orang ini, apa yang sebenarnya dia lakukan? Jin Yao berpikir dalam hati. Ia merasa semakin penasaran dengan pemuda berjubah hitam biasa di depannya ini. Dengan kemampuannya membuat keempat sekte besar mengingininya dan bertindak tanpa rasa takut di wilayah mereka. Xiaoyan di depannya ini jelas bukan orang biasa. Itulah skill Do yang tadi. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Zhao Xian menjadi jauh lebih tenang saat ini. Ia tidak percaya Xiaoyan, seorang bandi bintang 6, bisa melukainya hanya dengan satu kalimat. Perubahan tak terduga sebelumnya kemungkinan besar disebabkan oleh teknik Do yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya. Kekeh, sepertinya seorang Do di elit yang bermartabat bukanlah orang bodoh. Xiaoyan tertawa dingin. Jin Yao di sampingnya tanpa sadar mengernyitkan alisnya. Ia bergumam dalam hati sebelum menatap Xiaoyan dengan wajah penasaran. Melihat Xiaoyan tidak menyangkalnya, Zhao Xian langsung merasa semakin terkejut. Mampu memasuki tubuhnya tanpa sepengetahuannya. Do skill ini harus berada di kelas berapa? Xiaoyan tersenyum dingin menanggapi hal ini. Karakteristik terbesar dari telapak tangan penghancur hati adalah seperti ledakan oktan. Ia menggunakan kekuatan tersembunyi sebagai kekuatannya. Kekuatan terkuat dari seluruh teknik Do adalah kekuatan tersembunyi yang menakutkan yang mengendalikan lawan setelah dilepaskan. Selain itu, telapak tangan penghancur hati ini adalah teknik Do klasi. Setelah dilepaskan, baik jiwa maupun tubuh fisik seseorang akan terluka parah. Biasanya, siapapun yang terluka parah akibat telapak tangan penghancur hati tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tentu saja, bagaimanapun orang mengatakannya, Zhao Xian adalah seorang Do di elit. Xiaoyan saat ini hanyalah seorang bandi. Seperti kata Zhao Xian, ia adalah seorang kaisar palsu. Bagaimana mungkin ia bisa menandingi Do di elit sejati? Meskipun telapak tangan penghancur hati adalah keterampilan Do klasi, Doki yang dibutuhkan Xiaoyan untuk menggunakannya tidak cukup untuk mendukungnya dengan kekuatan bandinya. Apalagi kekuatannya. Bersambung ke bab selanjutnya.